Baiklah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan ke kuliah kita ya di instrumentasi geofisika dari pembahasan kemarin. Sekarang kita masuk di tipe instrumen dan karakteristiknya. Ya, jadi semua instrumen itu kita bisa bagi-bagi sesuai dengan karakteristiknya. Jadi pada bab ini nanti kita akan diawali dengan pembagian instrumen berdasarkan karakteristiknya ya. Yang pertama adalah tipe aktif dan pasif ya. Jadi kita semua sudah bisa memperkirakan instrumen yang tipe aktif itu seperti apa, yang pasif itu seperti apa ya. Yang aktif itu adalah suatu instrumen yang outputnya itu tidak langsung dibaca, tetapi harus dikuatkan dulu atau harus dilewatkan suatu alat ukur yang baru sehingga bisa menghasilkan data begitu ya. Tetapi kalau yang tipe pasif itu belum melewati alat ukur yang baru itu, jadi dia datanya masih apa adanya ya. Nah, ini bedanya di mana? Kalau yang tipe aktif itu kita bisa mendapatkan nilai yang lebih kuat ya mestinya karena sudah diamplifikasi ya. Jadi misalkan saja suatu instrumen yang outputnya adalah tegangan listrik begitu ya, yang apa adanya itu akan mengeluarkan misalkan saja 3 mV begitu ya. Itu kalau diupdate bisa lebih tinggi lagi, bisa di 30 mV atau di 30 atau 300 mV begitu ya. Oke, nah kalau yang di pasif itu apa adanya, jadi pengukurannya apa adanya sehingga bisa didapatkan resolusi yang jauh lebih rendah ya bila dibandingkan dengan resolusi dari tipe aktif ya. Oke, yang pasif itu biasanya lebih murah karena lebih sederhana dalam pengoperasiannya. Contohnya adalah instrumen ini ya. Ini adalah instrumen pasif dari pressure gauge ya. Jadi suatu instrumen yang digunakan untuk melihat seberapa besar tekanan dari suatu fluida, dari suatu cairan. Jadi instrumennya semacam ini. Ini adalah kotak instrumennya. Kemudian di sini ada piston ya. Piston yang terhubung di bagian atas dengan spring ya, dengan pegas begitu. Kemudian di bagian bawah di sini diisi fluida, diisi cairan. Nah, cairan tadi akan diukur tekanannya ya, tekanannya dengan memberikan cairan di sini, maka tekanan itu akan berpengaruh terhadap spring yang ada di sini ya, akan diberi oleh gaya tolak oleh spring ini. Nah, kemudian di dalam piston tadi itu diberikan suatu penanda begitu ya, besi penanda di mana di sini diberikan engsel ya, pivot ya. Nah, dengan demikian kalau piston itu naik turun, maka pointer ini akan naik turun juga. Nah, pointer tadi akan dipointingkan ke skala. Ya, ini adalah contoh instrumen yang pasif. Jadi dari mechanical ukur itu secara mekanik juga dia langsung dipindahkan ke skala ukur ya. Kalau alat geofisika yang bermain seperti ini itu ya kira-kira kompas geologi ya. Ya, kompas geologi masih seperti ini. Jadi pembacaannya langsung terbaca tanpa melalui amplifikasi. Kemudian ada clinometer ya. Clinometer yang kemiringan untuk menghitung kemiringan secara kasar itu juga menggunakan konsep semacam ini. Jadi instrumennya pasif, masih menggunakan mekanik yang outputnya tidak diamplifikasi dan langsung menuju ke skala. Oke, lain halnya dengan yang instrumen aktif. Instrumen aktif itu contohnya adalah seperti ini ya. Ini seperti
apa namanya, kalian bisa bayangkan kalau kalian punya kendaraan motor atau mobil, kemudian di dalam tangki bensin itu ada suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur level bensin ya. Nah, itu contoh yang agak advance dari contoh aktif ini ya. Jadi di sini ada air ya, ada air atau bensin atau minyak apapun ya yang ditaruh di dalam wadah, kemudian di dalam permukaan dari fluida tadi diberi apungan ya, dimana apungan tadi akan naik turunnya apungan tadi akan berhubungan dengan suatu instrumen yang bisa mengubah resistan ya. Jadi naik turunnya tadi bisa mengubah resistansi dari suatu instrumen kelistrikan ya. Nah, dari instrumen kelistrikan. Nah, dari sini kalau instrumen kelistrikan tadi itu diberikan sumber arus, maka otomatis akan ada beda tegangan ya. Beda tegangan yang terbaca di sini. Nah, beda tegangan ini tadi akan dibaca oleh instrumen yang lain. Nah, ini adalah contoh instrumen aktif. Hampir semua instrumen geofisika yang selain yang saya sebutkan tadi itu adalah instrumen aktif. Jadi sensor itu membaca atau merasakan parameter fisik yang dia sensori ya, dia sudah di set di situ itu dan mengubahnya menjadi kelistrikan ya, sifat kelistrikan, biasanya tegangan atau apapun ya. Nah, itu mirip seperti ini ya. Itu merupakan instrumen aktif ya. Jadi outputnya itu tidak secara mekanik langsung menunjukkan angkanya, tapi apa namanya, dia harus diubah dulu ya. Oke ya, jadi kalian bisa melihat beberapa instrumen di geofisika itu hampir semuanya seperti ini ya. Walaupun beda potensial saja yang diukur ya, itu apa namanya, sudah mempergunakan instrumen tambahan ya, atau yang di amplify ya, sehingga bisa mendapatkan nilai yang lebih jauh lebih presisi ya, karena skalanya bisa dibuat sedemikian detail tergantung dari bit ADC yang digunakan. Nah, ini adalah contoh dari instrumen aktif yang paling sederhana. Nah, kemudian untuk yang kedua, tipe dan karakteristik instrumen itu bisa dibedakan menjadi tipe null dan tipe deflection ya. Tipe null itu adalah suatu instrumen yang sebelum dipakai itu harus dienolkan dulu ya, harus dienolkan dulu. Kemudian yang tipe defleksi itu bisa langsung dipakai tanpa dinolkan dulu ya, tanpa dinolkan dulu. Jadi yang secara sederhana ya, apa namanya, yang nol itu ya sebelum dipakai harus dinolkan dulu ya. Jadi contohnya ada beberapa ya. Yang paling mudah adalah timbangan itu ya. Timbangan itu harus dinolkan dulu baru dipakai ya. Kemudian apalagi yang harus dinolkan dulu ya, mungkin beberapa timer ya, timer atau jam stopwatch itu ya, itu harus dinolkan dulu sebelum dipakai ya. Ada beberapa. Kalau di geofisika dinolkan dulu itu yang biasanya yang geolistrik itu katakanlah ya, jadi sebelum mengukur harus dinolkan dulu untuk mengeliminasi efek SP secara minimal, menghilangkan efek SP ya. Jadi harus dinolkan dulu juga. Nah, apa namanya, kalian bisa cari lagi instrumen-instrumen yang harus dinolkan dulu. Jadi ini tipenya adalah null ya. Lain halnya dengan yang tipe deflection, jadi dia bisa langsung dipakai tanpa harus dinolkan dulu. Jadi meter gitu ya, meter ukur misalkan, itu juga langsung bisa dipakai ya, tanpa harus dinolkan dulu ya. Kemudian alat ukur magnetik ya, medan magnetik gitu ya, tidak harus dinolkan dulu, langsung bisa dipakai ya. Jadi beda utama dari tipe 0 dan tipe defleksi itu adalah perlu penyetelan nilai pada awal 0 ya, untuk memberikan parameter yang kita ukur nilainya adalah 0.
Nah, kalian bisa coba bedakan ya instrumen-instrumen di Qfisika itu mana yang masuk null, mana yang masuk tipe deflection. Yang tadi aktif mana, yang pasif mana. Jadi coba bisa dipisahkan dari karakteristik ini ya. Nah, ini adalah contoh yang tipe deflektif, jadi langsung dipakai itu yang tadi sudah ditunjukkan pressure curve, yaitu langsung bisa dipakai tanpa harus dinolkan karena di sini sudah menunjukkan skala ya, skala yang langsung terkait dengan tekanan yang ada di sini. Ya, tekanannya langsung terkait dengan nilai skala di sini. Oke ya, bisa positif, bisa negatif ya, bergantung dari instrumen yang digunakan. Oke. Ini contoh dari deflective instrumen, langsung dipakai mengeluarkan angka, tidak perlu dinolkan dulu. Nah, ini kalau yang ini misalkan yang pressure gauge yang lain itu juga bisa dinolkan dulu dengan cara dipasang pada datum level, jadi tidak dipasang di apa namanya dengan tidak menggunakan jarum, tetapi dipasang di datum level ya. Ada suatu level tertentu di mana itu adalah titik nol. Ya, dianggap sebagai titik nol. Maka untuk mengatur piston ini berada pada datum level itu ditambahi dengan berbagai macam tambahan berat di atasnya begitu ya, supaya setimbang atau supaya nol. Nah, ini sering kita pakai di timbangan itu ya, timbangan di pasar begitu, kadang-kadang dikalibrasi harus dinolkan dulu, diberikan massa ekstra begitu loh, tambahan ekstra sehingga setimbang. Demikian juga untuk neraca jangka sorong, neraca pegas itu ya, neraca pegas itu juga harus dinolkan dulu. Ya, ini jadi adalah contoh dari null instrumen ya, null instrumen. Kemudian karakteristik yang lain itu kita bisa membedakan instrumen dari tipenya, tipe analog atau tipe digital ya. Tipe analog atau tipe digital. Jadi mungkin kita tahu bahwasanya yang tipe digital itu outputnya sudah dalam bentuk data digital ya. Data digital itu berarti data-data yang sudah terkuantifikasi tegangannya biasanya sesuai dengan counter yang digunakan ya. Jadi counter itu digunakan untuk mendigitize data-data yang kita ukur, tek begitu ya. Tapi kalau data analog itu datanya adalah continue ya. Yang analog itu continue, yang digital itu discrete gitu ya. Ya. Dari nilai hasil ukur, analog bisa menjangkau nilai terkecil sesuai resolusi alat. Sedangkan digital akan memberikan nilai discrete sesuai dengan counter yang digunakan. Nah, jadi kalau yang alat ukur analog itu otomatis karena dia analog ya, dia gerakannya itu tidak lompat-lompat gitu, dia mulus saja, sehingga dia bisa diatur untuk resolusi yang paling kecil ya, resolusi yang paling kecil. Tapi demikian pula dengan digital juga bisa diatur untuk resolusi yang terkecil, asalkan kita punya counter atau clock yang lebih kecil dt-nya. Oke ya, jadi clock itu bisa dibayangkan semacam ini. Saya punya semacam cam ini ya, ini cam kayak seperti di mobil itu ya, cam safe untuk mengatur piston-piston yang saluran masuk sama saluran buang dari pembakaran itu ya, itu ada cam begini. Nah, ini juga iya, jadi ketika dia berputar satu kali itu switch-nya akan tersentuh sekali, tuk begitu ya. Ketika switch tersentuh itu akan ada counter, tek. Counter ini tadi besarnya sama dengan frekuensi putaran dari cam ini. Nah, jadi data yang diukur itu akan berbentuk data discrete gitu, tik begitu ya. Oke, jadi beda yang utama dari analog dan digital adalah nilai yang diperoleh. Kalau tipe analog itu data yang diperoleh adalah continue. Kalau yang digital itu data yang diperoleh adalah data discrete ya. Data berupa angka-angka begitu yang discrete. Yang banyaknya atau sekali lagi banyaknya angka tadi kerapatannya bergantung dari counter yang digunakan.
Kombinasi keduanya menjadi sangat populer yang sekarang ya. Jadi analog dan digital itu di-combine. Analog itu outputnya masih tetap analog, kemudian di-digitalize dengan ADC menjadi digital. Hampir semua instrumen sekarang itu adalah kombinasi antara analog dan digital. Ya, analog itu adalah output dari sensornya itu analog ya. Karena sensor itu jarang sekali yang diskrit ya. Sensor itu ketika kita kasih perubahan medan atau perubahan variabel yang diukur, dia juga akan berubah, tetapi continue sinyalnya itu. Sinyal continue tadi harus kita cuplik menjadi digital dengan ADC ya, analog to digital converter. Nah, ini menjadi kombinasi yang sangat bagus. Hampir semua instrumen geofisika menggunakan ini. Hampir semua ya, kecuali yang saya sebutkan tadi, kompas geologi dan meteran mungkin tidak ya, tapi semua instrumen geofisika itu bisa dipastikan menggunakan ini. Jadi misalkan seismometer, dia menggunakan sensornya adalah sensor pegas ya, otomatis sensor pegas tadi adalah analog, kemudian di-digitize. Kemudian juga ada magnetometer misalkan saja ya, sensornya adalah sensor analog, kemudian di-digitize sehingga bisa ditampilkan. Oke ya, jadi kira-kira seperti itu beda karakteristik antara tipe analog dan digital ya. Kemudian ada juga tipe instrumen berdasarkan dibagi menjadi indicating instrumen atau instrumen dengan signal output ya. Jadi yang indicating di instrumen tadi itu dia bisa langsung menghasilkan angka sekian begitu, mirip seperti yang di depan tadi, yang gauk tadi langsung menghasilkan angka. Tapi ada juga instrumen yang tidak langsung menghasilkan angka, jadi dia menghasilkan signal output ya, signal outputnya berupa signal ya, tidak langsung menunjukkan angka ya. Kalau meteran langsung menunjukkan angka ya, meteran sekian. Tetapi kalau yang dengan signal itu outputnya berupa signal, jadi belum menunjukkan angka. Bisa jadi nilainya beda ya, jadi yang diukur kecepatan begitu, outputnya adalah tegangan, jadi masih belum sinkron begitu. Nah, ini disebut sebagai instrumen dengan signal output ya. Jadi karena instrumen di geofisika tadi adalah kombinasi analog dan digital, itu sebagian besar adalah instrumen-instrumen yang termasuk dengan signal output ya, signal output ya. Jadi tidak langsung indicating instrumen. Oke. Ya, jadi ini di sini dituliskan the final way in which instruments can be divided is between those that merely give an audio or visual indication of the magnitude of the physical quantity measured, and those that give an output in the form of measurement signal whose magnitude is proportional to the measured quantity. Jadi yang pertama itu dia akan menunjukkan secara langsung, secara audio maupun secara visual dari apa yang diukur ya, jadi langsung direct menghasilkan itu. Oke. Tapi yang kedua ini dia akan memberikan suatu signal ukur yang sebenarnya berbeda dengan yang diukur ya, seperti saya sampaikan tadi, yang diukur kecepatan, sementara yang didapatkan adalah tegangan. Tapi antara kecepatan dan tegangan tadi itu proporsionalnya, perbandingannya itu konsisten ya. Kalau ini naik ini bisa turun, bisa naik, tapi konsisten gini atau begini ya. Jadi konsisten ya. Jadi punya keserbandingan yang konstan itu ya, atau hubungannya agak linear gitu ya. Bisa dikatakan agak linear. Oke, jadi ada dua instrumen yang mengukur parameter yang sama tetapi termasuk dalam karakteristik yang berbeda ya. Contohnya saja adalah termometer. Termometer itu, kalau yang termometer air raksa itu langsung indicating, dia menunjukkan suhu berapa.
Tetapi termometer yang menggunakan sensor LM345 atau berapa sensor suhu itu ya, itu outputnya adalah tegangan. Outputnya apa, perbedaan R yang misalkan yang R ini ya, hambatan atau tegangan. Jadi outputnya tidak langsung menunjukkan suhu yang dimaksud. Nah, ini contoh karakteristik instrumen yang berbeda. Kemudian dari apa namanya, beberapa tipe instrumen tadi itu bisa dibagi semacam itu ya, bisa dipilah menjadi dua apa namanya, komparasi dari dua hal yang saling bertolak belakang tadi, bisa dikelompokkan dalam itu. Oke, nah selanjutnya kita akan mempelajari tentang karakteristik statik dari instrumen. Jadi instrumen itu memiliki karakteristik yang statik, yang nilainya itu biasanya ditentukan di dalam spesifikasi dari alat itu tadi. Ya, oke. Jadi yang pertama itu adalah akurasi dan inakurasi. Jadi parameter pertama dari instrumen adalah akurasi. Akurat ya. Jadi kalau kalian mendengar istilah akurat, itu adalah ukuran seberapa dekat nilai hasil pengukuran terhadap nilai yang benar. Jadi kalau saya apa namanya, punya suatu instrumen yang saya gunakan untuk mengukur panjang begitu ya, panjang ya. Kalau dari pengukuran yang alat yang sudah tersertifikasi, sudah bagus, itu menunjukkan 1 meter, kemudian saya menggunakan alat saya itu menunjukkan 1 meter juga, maka alat saya akurat. Ya, alat saya akurat. Ya, kalau alat saya menunjukkan 110 meter ya kurang begitu akurat. Apalagi menunjukkan 150 meter, lebih kurang akurat. Nah, biasanya di dalam apa namanya, spesifikasi itu yang ditunjukkan itu adalah bukan akurasinya berapa, tetapi inakurasinya. Jadi ketidakakuratannya atau ralat ya, atau ketidakpastian pengukuran. Jadi kalau saya punya alat instrumen yang diukur sebenarnya adalah 1000, tetapi dia menghasilkan 1100, berarti ada 100 tadi ralatnya. Inakurasinya adalah 100 berarti ya. Oke ya, jadi akurasi seperti itu ya. Jadi akurasi adalah ketepatan nilai dengan hasil sebenarnya. Oke. Kemudian yang kedua itu adalah, mungkin kalian juga pernah mendengar istilah presisi atau repeatability atau reproducibility. Nah, ini ternyata ketiga istilah ini hampir mirip, tetapi berbeda sedikit dalam penggunaannya ya. Dalam penggunaannya. Secara umum, kalau yang disebut sebagai presisi itu adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan derajat kesalahan acak dari hasil pengukuran untuk beberapa kali pengukuran. Jadi misalkan saja alat yang saya pakai tadi itu menghasilkan 1100 ya tadi ya, 1100. Padahal nilai yang diukur sebenarnya adalah 1000. Nilai saya tadi 1100. Kemudian saya ukur lagi, itu ternyata 1150. Kemudian 1050, 1200. Nah, keacakan data saya tadi terhadap pengukuran saya sendiri, bukan terhadap hasil yang benar, itu disebut sebagai presisi. Ya, jadi berapa derajat kesalahan pengukuran saya terhadap hasil saya sendiri. Ya, mestinya kalau alat saya pakai untuk mengukur barang yang sama, mestinya nilainya sama terus ya. Jadi presisinya misalkan didapatkan 150 ya 150 terus, dari presisinya tinggi. Walaupun tidak akurat, karena sebenarnya harusnya 100, tapi alat saya membaca 150 misalkan. Tapi alat saya itu bisa membaca 150 terus. Itu berarti dia presisinya tinggi. Ya, dia memiliki presisi yang tinggi. Oke ya. Oke, saya coba cek sebentar. Oke. Nah, jadi ada beda antara akurasi dan presisi ya. Sudah bisa membedakan ya. Kemudian presisi dengan repeatability.
repeatability itu mirip dengan presisi, namun digunakan untuk konteks pengukuran berulang dengan kondisi yang sama. Jadi repeatability itu lebih spesifik daripada presisi ya. Jadi instrumen tadi untuk mengkaji presisi dilakukan pengukuran dengan kondisi yang sama persis. Ya, dengan inputnya sama, metodenya sama, instrumennya sama, operatornya sama, cuacanya sama, dan lain-lain dalam jangka waktu yang dekat. Ya, jadi kalau mengetes instrumen, presisinya dihitung dengan pengukuran repeatability, ya berarti dia harus kondisinya sama. Ya, tapi kalau yang selanjutnya itu adalah reproducibility. Itu adalah kemampuan presisi dari suatu instrumen, tetapi ada beberapa variabel yang berbeda. Jadi misalkan metode ngukurnya beda, operatornya beda, waktunya juga beda, cuaca ngukurnya beda, lingkungannya beda. Ya, jadi ini reproducibility. Ya, jadi alat yang sama misalkan saja digunakan untuk mengukur panjang, pada saat pagi hari itu sekian, pada siang hari itu sudah berbeda. Nah, berarti reproducibility-nya kurang begitu bagus. Tapi kalau alat pagi diukur sama, pagi itu juga diukur sama, nilainya sama, itu berarti repeatability namanya. Oke ya, jadi reproducibility itu pengukuran ulang tetapi kondisinya berbeda. Ya, jadi kalau saya bisa membuat suatu instrumen yang presisi dari kacamata reproducibility-nya itu tinggi, berarti bagus sekali. Instrumen tadi bisa digunakan di sembarang waktu, sembarang orang, sembarang tempat, sembarang lingkungan, nilainya sama terus. Ya, nilainya sama terus. Nah, itu berarti instrumen yang saya buat itu sangat bagus sekali. Oke, itu ya. Jadi istilah presisi, repeatability, dan reproducibility. Perbedaannya adalah itu. Jadi kita bisa membedakan akurasi dan presisi. Nah, ini bisa kita lihat dari visual ini ya. Ya. Ini saya punya hasil dari perhitungan 3 instrumen. Ini pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Yang pertama ini dinyatakan dalam target panah gitu ya. Target panah di mana yang titik tengah di sini adalah nilai yang sebenarnya diukur, nilai yang pastinya harusnya segitu. Ya, semakin jauh dari titik tengah otomatis semakin besar kesalahannya. Nah, jadi yang pertama, untuk instrumen yang pertama itu ngukurnya dapatnya di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Jadi 6 kali pengukuran dia ngukurnya dapatnya random begini. Nah, ini artinya alat ini dia memiliki presisi yang rendah. Ya, presisinya kurang bagus karena apa? Karena dia ngukur sendiri saja nilainya terpencar-pencar ya. Ya, terpencar-pencar. Dan otomatis dia juga low akurasi karena tidak ada satupun data yang mendekati titik yang diukur. Walaupun ada satu, masih tetap data-datanya tidak menunjuk ke titik yang diinginkan. Jadi ini artinya adalah low precision and low accuracy. Presisi rendah, akurasi rendah. Kemudian yang kedua ini saya melakukan pengukuran, didapatkan nilai di sekitar ring yang ketiga di sini. Tapi saya melakukan pengukuran yang berulang, itu ternyata datanya juga di sekitar sini saja. Nah, berarti ini termasuk presisinya tinggi. Ya, presisinya tinggi tetapi tidak akurat. Ya, jadi dia ngukur presisinya tinggi tapi tidak akurat. Oke ya. Jadi instrumen yang kedua ini adalah high precision, low accuracy. Kemudian yang ketiga yang namanya high precision, high accuracy, otomatis saya ngukur dengan instrumen yang sama itu tadi, itu didapatkan data di sekitar titik yang sama, kemudian nilai titik yang sama tadi dekat sekali dengan nilai sebenarnya yang diukur. Jadi akurasinya tinggi, tapi dia juga presisinya tinggi, datanya mengumpul. Oke ya, jadi instrumen yang bagus itu adalah instrumen yang ketiga ini. Apalagi dia
reproducibility-nya tinggi ya, jadi bagus sekali ya, diukur di tempat-tempat yang lain tuh nilainya harusnya tinggi. Nah, beberapa alat geofisika itu kadang-kadang reproducibility-nya kurang begitu bagus ya, kecuali kalau memang sudah di state dari pabrik ya, memang sudah di state dari pabrik. Jadi untuk membatasi reproducibility itu biasanya di pabrik juga diberikan spek ya, spesifikasi. Jadi misalkan spesifikasi suhu operasional, suhunya sekian sampai sekian, itu adalah batas supaya reproducibility-nya baik. Kalau dilanggar ya reproducibility-nya tidak begitu baik ya, presisinya agak berkurang, presisinya kurang begitu baik. Oke, jadi instrumen geofisika itu memang dirancang untuk bisa memberikan presisi tinggi dan akurasi tinggi. Reproducibility-nya juga tinggi. Jadi dia di-run oleh sekian orang, tidak harus orang tertentu itu, di-run oleh sekian orang, kemudian di-run pada sekian kondisi, nilainya tetap sama. Oke ya, seperti itu. Kemudian karakteristik statik yang ketiga itu adalah toleransi. Toleransi adalah kesalahan maksimum yang ditunjukkan oleh akurasi. Ya, jadi inakurasi tadi akan memberikan toleransi. Ya, toleransi itu batasnya. Ya, jadi misalkan saja kalian sering melihat di instrumen ya, di spek instrumen itu misalkan saja resistor itu ada toleransinya sekian persen gitu ya. Jadi sekian persen itu adalah batas akurasinya. Ya, jadi plus minus errornya sekitar gitu ya. Namanya adalah toleransi. Kemudian yang keempat adalah jangkauan atau range. Adalah jangkauan nilai pengukuran minimum dan maksimum dari sebuah instrumen. Nah, jangkauan ini mestinya ada di setiap instrumen ya. Instrumen itu tidak bisa mengukur pada seluruh jangkau yang ada, itu biasanya jarang sekali ya, jarang sekali atau bisa dikatakan tidak ada ya, karena biasanya parameter yang fisika itu mesti terbatas ya, dari ini sampai sini, tidak ada yang dari minus tak hingga sampai plus tak hingga, tidak ada itu ya. Jadi mesti ada batasnya, sehingga instrumen itu diberikan spek yang namanya jangkauan ukur. Misalkan saya punya spek suatu instrumen yang bisa mengukur mulai dari plus minus, ya bukan mulai ya, nilai yang diukur itu plus minus 50 mV saja. Jadi instrumen saya bisa mengukur minus 50 mV sampai plus 50 mV. Itu adalah jangkauannya. Kalau data saya yang saya ukur itu 75 mV, maka instrumen saya tadi akan mentok ya, akan mentok maksimal. Oke ya, jadi ini juga bisa kita lihat misalkan di data seismometer gunung api begitu ya. Ketika terjadi letusan itu semua seismometer akan overlap ke atas ya, akan mentok ke atas karena jangkau kecepatan yang bisa diukur itu sudah melebihi jangkau biasanya ya, nabrak ke atas. Nah itu berarti dia sudah melebihi jangkau ukur instrumen. Gitu ya, jadi toleransi dan jangkauan itu bisa kalian lihat di speknya. Kalau kalian melihat istilah itu range, itu berarti kalian sudah paham itu adalah jangkau ukur ya. Kemudian yang selanjutnya adalah linearity ya. Linearity itu bisa ditunjukkan seperti ini. Jadi ini sebenarnya mirip seperti cara mengukur error ya, cara mengukur error dari akurasi ya. Ini bisa dibikin grafik semacam ini. Ini satu grafik standar yang digunakan untuk mengkomparasi dua hasil yang harusnya sama. Jadi orang yang mendesain instrumen, kalau kalian skripsi tentang instrumen, itu kurva linearitas ini mestinya terus dibuat, mesti sudah dibuat ya. Linearitas itu artinya membandingkan antara yang diukur dengan output pembacaannya. Jadi saya punya meteran gitu ya, yang saya ukur itu misalkan mulai dari saya mau mengukur 10 cm, 20 cm, 30 cm terusnya sampai 1 meter. Kemudian saya ukur hasilnya berapa, kemudian dipasang di sini.
dipasang di sini ya. Jadi kita bisa membuat apa namanya data-data dari perbandingan antara yang diinginkan sama yang tertampil di instrumen kita, dipasang di bintang-bintang ini, silang-silang ini ya. Nah, kemudian dibikin suatu garis ya, garis paling linier ya, yang menghubungkan yang menggambarkan kondisi dari tiap-tiap data tadi. Mestinya linear yang kita ukur dengan yang dihasilkan mestinya linear, tapi tidak selalu, bisa jadi non linear. Jadi non linear ya. Oke. Jadi yang antara yang mau diukur sama hasil pengeluaran kita itu kadang-kadang non linear ya. Tidak mesti sama ya, yang diukur sama output reading tidak mesti sama. Jadi bisa jadi yang di sini itu adalah suhu, yang di sini itu adalah voltage misalkan saja, atau R hambatan. Nah, jadi kita bisa membuat suatu linearitas, yang linearitas tadi artinya adalah suhu per voltage gitu satuannya ya, atau voltage per suhu. Jadi bisa digunakan untuk menghubungkan antara voltage ke suhu. Tapi juga bisa instrumen yang digunakan yang outputnya itu adalah dikaitkan dengan nilai yang sebenarnya yang diinginkan. Ya. Oke, jadi disebut sebagai linearitas ya. Dengan demikian pula kita mengenal istilah non-linearity, yaitu defleksi titik terhadap garis linear yang dibuat. Ya, biasanya dinyatakan dengan persen. Jadi kalau kalian bisa menggambarkan itu ini ya, coba saya pakai pen, itu yang garis-garis ini ya, yang ini ya, nah yang merah-merah ini. Nah itu biasanya dihitung yang nanti akan menjadi non-linearity ya, non-linearity ya. Jadi seberapa jauh jarak antara X ini atau tanda data ini terhadap garis linear ya. Oke ya, linearity dan non-linearity. Oke, nah kemudian yang selanjutnya adalah sensitivity ya. Sensitivity dari suatu measurement atau measurement sensitivity adalah rasio dari defleksi dibagi dengan kuantitas nilainya ya, dari kuantitas nilainya. Jadi ini cara menampilkan ini tadi itu bisa dikenal dengan measurement sensitivity, yang dikenal dengan gradient ini ya, yang saya tadi sebut adalah gradient. Tapi sensitivity ini bukan variabel yang berbeda antara ini dan ini, tapi biasanya yang sama. Sehingga saya punya suatu sensitivitas, nilai sensitivitas atau gradientnya. Oke ya, sensitivitas atau gradientnya. Jadi ini misalkan saja contohnya, sensor pengukuran tekanan 2 bar menyebabkan defleksi 10 derajat ya, maka sensitivitasnya adalah 5 derajat per bar. Jadi di sini dituliskan tidak melulu sama, tetapi ternyata bisa berbeda ya. Jadi ini seperti yang saya duga tadi, ini adalah kayak semacam konstanta kesebandingan ya antara dua variabel, antara output reading dan measured quantity-nya. Jadi ternyata tidak harus sama persis ya. Jadi ini bisa jadi merupakan konstanta kesebandingan. Oke, jadi misalkan ditanya berapa sensitivitas pengukuran dari kondisi ini dalam ohm per derajat Celcius ya. Sensitivitasnya berarti dicari selisihnya. Dicari selisih terhadap garis linear yang bisa dibuat ya. Nanti akan didapatkan bukan selisihnya, tetapi gradiennya ya, berapa gradiennya. Sensitivitasnya berarti gradiennya. Oke, kemudian selanjutnya adalah batasan atau threshold, adalah batas bawah nilai yang dapat diukur dengan instrumen tersebut. Atau range, yang nilai paling bawah adalah threshold ya, atau batasan. Kemudian resolusi adalah beda nilai yang dapat diukur. Jadi seberapa kecil bisa dibedakan suatu nilai itu tadi. Ya, bisa seberapa kecil dia bisa dibedakan. Ini adalah resolusi. Jadi kita
kita mengenal beberapa instrumen di geofisika itu mesti menunjukkan resolusinya ya. Jadi resolusi pembacaan gravimeter misalkan 0,01 miligal gitu ya, itu resolusi namanya. Jadi pembacaan magnetometer itu resolusinya 1 nanotesla. Berarti pengukuran terkecilnya adalah 1 nanotesla. Beda pengukurannya adalah 1 nanotesla. Bukan threshold ya, tetapi beda pengukuran terkecil adalah 1 nanotesla. Misalkan seperti itu. Kemudian ini adalah sensitivity of disturbance ya. Sensitivity of disturbance itu adalah perbedaan dari nilai yang didapatkan ketika kita melakukan pengukuran dari suatu parameter begitu ya, dari suatu parameter di mana sensitivitas yang didapatkan atau gradien itu bergeser atau memiliki kecenderungan yang berbeda ya. Jadi misalkan saya semacam ini adalah pressure, ini adalah reading scale-nya, pembacaannya, ini adalah pressure dan pembacaannya ya. Jadi pembacaan sama pressure-nya dibuat garis linear, itu garis linear tadi adalah sensitivitas. Jadi sensitivitas of disturbance itu bisa jadi ada beberapa hal yang aneh yang didapatkan dari linear tadi. Jadi misalkan saja sebenarnya yang benar itu adalah yang garis putus-putus ini. Ini adalah karakteristik yang benar. Tetapi kita mendapatkan garis linear yang ada di atas di sini, tetapi jaraknya sama ya. Jaraknya sama, jarak pengukurannya itu sama. Dan dibandingkan dengan data-data yang harusnya. Jadi ini berarti kita bisa mempunyai sensitivity of disturbance itu dengan nama adalah zero drift ya. Jadi ada semacam pergeseran nilai ke atas dan ke bawah begitu yang menyebabkan gradien dari pengukuran kita itu bergeser ke atas atau ke bawah dari gradien data yang sebenarnya. Oke ya, jadi ini disebut sebagai zero drift ya. Zero drift. Tetapi kemudian juga saya juga bisa punya sensitivity drift. Ya, sensitivity drift itu berarti gradiennya itu ternyata agak berbeda ya. Jadi sama-sama dimulai dari titik 0 sini misalkan saja, yang sebenarnya adalah yang garis putus-putus, tetapi instrumen kita merekam dengan gradien yang berbeda ya. Jadi ini mesti ada koreksi gradien. Jadi ada koreksi gradien. Ya, jadi ada sensitivity drift. Ya, jadi kombinasi dari keduanya juga bisa terjadi. Kombinasi dari keduanya bisa terjadi. Jadi dia punya zero drift dan sensitivity drift. Jadi gangguan sensitivitasnya ada dua. Ya, dia bergeser dan nilai driftnya, nilai sensitivitasnya itu sendiri berbeda, atau slope-nya atau gradiennya berbeda. Sehingga bisa digambarkan semacam ini. Oke ya, jadi gangguan sensitivitasnya bisa bervariasi seperti ini. Oke, ini adalah contohnya, nanti bisa dicoba dikerjakan sendiri. Spring balance is calibrated in an environment at a temperature of 20 derajat Celcius and has the following deflection atau load characteristic. It is then used in an environment at a temperature 30 derajat Celcius and the following deflection load didapatkan semacam ini. Jadi ada timbangan pegas yang kalau digunakan pada 20 derajat itu seperti ini. Ini sudah dikalibrasi pada 20 derajat. Tetapi ketika dilakukan pada pengukuran 30 derajat itu kok dapatnya seperti ini. Ya, dapatnya seperti ini. Kemudian ditanyakan berapakah atau tentukan besarnya zero drift atau sensitivity drift per derajat Celcius change in the ambient temperature. Nah, jadi kalian akan larinya ke arah sini. Ya, nanti outputnya kira-kira semacam ini dan kalian bisa hitung berapa zero driftnya dan berapa sensitivity driftnya. Oke ya, ini adalah solusinya.
Oke, kemudian karakteristik statik yang lain itu adalah kadang-kadang instrumen itu punya efek histeresis ya. Efek histeresis. Jadi kayak semacam atau mungkin pegas gitu ya, neraca pegas begitu, ketika beban itu ditarik sama beban itu didorong, itu mungkin nilainya akan bergeser. Ditarik sebesar 1 Newton sama didorong sebesar 1 Newton. Itu skalanya bisa berbeda. Ini disebut sebagai histeresis atau efek histeresis ya. Ya, ini umumnya terjadi pada pegas atau karet. Nah, efek histeresis ini sangat berpengaruh sekali di dalam pengukuran geofisika. Contohnya adalah seismometer ya. Makanya biasanya di seismometer itu efek histeresisnya ini atau efek order 2-nya, shaking order 2 dari pegas itu tadi harus dikoreksi. Ya, dikoreksi mungkin di dalam metode analisis geofisika itu kalian sudah mempelajari apa yang disebut sebagai poles and zeros ya. Jadi suatu nilai yang bisa digunakan untuk mengkoreksi efek order 2 dari suatu pegas sehingga efek histeresisnya sudah tidak ada. Sehingga shaking yang kita dapatkan dari data adalah benar-benar shaking dari tanahnya. Karena seperti kita ketahui bahwasanya prinsip kerja dari pegas itu kan semacam ini ya. Jadi tanahnya bergetar, pegasnya itu belakangan. Ya, ini adalah efek dari histeresis itu tadi. Ya. Jadi bisa digambarkan semacam ini kalau pada saat pembebanan itu didapatkan kurva ini, tapi kalau unloadingnya seperti ini. Ya. Jadi nilainya itu kalau digambarkan jadi semacam ini, jadi diberi load besar, membesar itu didapatkan kurva semacam ini, tapi kalau di unloadnya akan berbeda. Oke ya, ini contoh dari efek histeresis. Kemudian ada contoh yang adalah dead space, adalah daerah di mana input atau instrumen tidak bisa memberikan outputnya. Jadi kadang-kadang suatu instrumen itu dia punya dead space di tengahnya. Jadi kalau mengukur di order ini dia nggak bisa, sulitan karena memang itu bukan jangkau yang dia punya. Disebut sebagai dead space ya. Jadi ada nilai dari variabel yang memang tidak bisa diukur karena dia akan memberikan nilai reading 0 ya. Jadi walaupun variabelnya tadi yang diukur tadi sudah ditambahkan sedikit tetap sampai di sini ini misalkan, tetapi instrumennya masih tetap membaca 0 karena mungkin thresholdnya masih di bawah threshold ya, masih di bawah jangkau terbawah. Jangkau terbawahnya plus minus, misalkan pembacaan plus minus, jangkau terbawahnya itu tidak 0 ya, tapi dia ada nilainya begitu. Itu jadi ada dead space di situ. Oke. Nah, di samping karakteristik statik tadi ada juga karakteristik dinamik ya. Karakteristik dinamik itu adalah perubahan pembacaan akibat perubahan parameter sebagai fungsi waktu atau saat ya, waktu atau kondisi saat pengukuran ya, untuk saat pengukuran. Jadi di sini pendekatannya adalah menggunakan pendekatan deret ya, menggunakan deret diferensial ya, deret yang sering digunakan istilahnya deret Poisson ya, deret yang sering digunakan untuk pendekatan suatu nilai itu ya. Untuk sebarang sistem linear dan T lebih kurang dari 0 itu bisa dibuat deret semacam ini. Jadi saya punya suatu sistem di mana kondisi awal di sini itu sama dengan kondisi akhir di sini. Ya. Dengan AN itu adalah konstanta ya, AN min 1 dan seterusnya. Kemudian BM itu juga konstanta, BM 1 dan seterusnya sampai M ya. Kemudian ini adalah diferensial order ke N dari parameter yang outputnya dibagi T ya, jadi pembacaan perubahan parameter output sebagai fungsi waktu yang ke gitu ya, diferensial yang ke terhadap fungsi T tadi terhadap fungsi waktu ya. Kemudian dijumlahkan secara terus menerus, itu akan sama, mestinya akan sama dengan parameter yang di sebelah kanan ini. Oke, jadi ketika hanya satu parameter bacaan yang dibaca ya,
itu, dimana sebentar sebenarnya QI adalah kuantitas yang diukur dan Q0 adalah output bacaannya. Ya, kuantitas yang diukur itu ada berapa? Ya, dimana kalau apa namanya konstantanya hanya satu, ya didapatkan seperti ini saja. Jadi ini adalah B0 saja. Jadi ini satu nilai B0 Q1 itu bisa didekati dari berbagai kondisi parameter input yang digunakan. Ya kalau parameter yang input yang dipakai itu hanya satu, ya dapatkan ini saja, A0 Q0 ini saja, sama dengan B0 Q1. Tetapi kalau parameternya itu lebih dari satu, itu bisa dibikin suatu persamaan diferensial yang order n ini ya. Oke. Ya, jadi di sini dari situ bisa dibagi-bagi. Yang pertama adalah instrumen order 0. Jadi semua konstantanya adalah 0. Dengan demikian kita bisa menghitung sensitivitas atau kesebandingan antara output dan inputnya adalah semacam ini ya. Jadi kita bisa mendapatkan nilai konsensitivitas directly berupa nilai K yaitu perbandingan antara B0 per A0. Jadi K ya otomatis hanya perbandingan antara besarnya parameter nilai output dibagi dengan parameter nilai input. Oke, jadi misalkan semacam ini ya, yang diukur adalah semacam ini, output instrumennya adalah semacam ini. Jadi ketika time bergerak itu otomatis langsung juga bergerak, berpindah dengan cepat tanpa menggunakan waktu ya. Jadi waktunya itu benar-benar instan ya, pada saat itu langsung tek 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 begitu ya, langsung berubah. Jadi ini misalkan contohnya adalah di rangkaian rangkaian arus searah gitu ya, yang tidak melibatkan kapasitor ya. Jadi ketika hanya melibatkan R saja atau potensiometer atau R ya, atau tahanan. Jadi ketika potensial misalkan diubah tiba-tiba, itu potensial terbaca juga berubah tiba-tiba tanpa adanya perubahan pelan-pelan ya dari outputnya. Tapi lain halnya kalau instrumennya itu order 1. Order 1 ini contohnya adalah yang didapatkan dari efek IP ya, dari dari kapasitor ya. Jadi ketika tegangan itu dinaikkan, itu ternyata tidak langsung serta-merta instrumen itu bisa mengikuti kenaikan tegangan. Jadi dia butuh waktu. Ya mestinya instrumen yang bagus ya dia langsung. Ini contohnya misalkan instrumen suhu ya. Suhu itu kalau langsung saya berikan ke suhu 50 begitu, dia tidak langsung tiba-tiba berubah 50. Dia berjalan pelan-pelan sampai ke 50. Itu berarti dia punya instrumen yang ordernya order 1. Ya, jadi pembacaannya itu tidak berubah tiba-tiba tetapi berubah pelan-pelan. Oke ya, gambarnya ternyata semacam ini. Ada juga instrumen yang order 2. Ya, kalau order 2 ini berarti osilasi dulu. Ya, ini adalah seismometer yang kita punya, itu order 2. Jadi kalau saya letakkan pada suatu basis nilai tertentu, diam begitu, dia akan berosilasi dulu. Jadi mulai sejak misalkan tidak punya klem ya di seismometer, kemudian seismometer kita bawa jalan begitu, dengan kondisi yang bergerak begitu ya, kemudian kita letakkan, maka dia akan berosilasi dulu sebelum sampai ke stabil, ke nilai yang diukur. Ini disebut sebagai instrumen order 2 ya, order 2 ya. Jadi konstanta kesebandingannya tidak langsung diukur ya, tetapi membutuhkan pole N0 tadi ya, jadi harus di convertingnya tidak sesederhana itu. Atau gampangnya ya kita tunggu. Kalau di seismometer biasanya sebelum pengukuran kita tunggu dulu sekian lama begitu, mungkin semenit, 2 menit, 10 menit gitu ya, supaya dia relatif diam, baru kita ukur. Sama seperti gravimeter ya. Gravimeter itu kan konsepnya adalah pegas. Pegas itu adalah sistem order 2 ya, sehingga mesti harus ditunggu. Bisa jadi pegas itu order 1 kalau dia damped ya. Dia
tidak sempat terjadi osilasi, jadi redamannya besar ya, jadi tidak sampai terjadi osilasi. Kalau ini sampai terjadi osilasi, tapi kalau instrumen redamannya besar itu ya, kalau di seismometer ya tidak jalan, karena dia redamannya besar ya, dia tidak bisa responsif terhadap terhadap tanah ya. Jadi instrumen yang bagus itu sebenarnya yang ini, ketika kita parameternya diubah, otomatis instrumen akan langsung berubah dengan sendirinya. Oke, ini adalah contoh tadi ya, contoh yang order 2 tadi semacam ini. Oke, jadi kira-kira seperti ini untuk yang kedua ini, untuk yang week kedua ini kita nanti akan lanjutkan untuk materi selanjutnya. Oke, terima kasih. See you next video.